keluar. Keluar semua pun tidak apa-apa. Itu kemampuan perusahaan. Saya ngomong ya, yang berprovokasi sampai juga saya tahu orangnya siapa. Tapi kalau mereka bisa carikan sampean, silakan ikut yang sampean provokasi. Kalau tidak bisa, sampean bergabung dengan kita, silakan. Tidak, pintunya luas. Itu aja saya ngomong. Kalau sampean mau bekerja sekarang, silakan kembali. Kalau tidak, bubar tidak apa-apa. Kalau tidak mau kerja, masuk. Kalau nggak mau kerja, silakan. Gue baru tahu ternyata UMR itu cuma buat pekerja yang kerjanya tuh kurang dari 1 tahun. Kalau udah kerja di atas 1 tahun, itu wajib pakai struktur dan skala upah. Kalau ada perusahaan yang ketahuan bayar upah minimum ke pekerja yang udah kerja lebih dari 1 tahun, itu kalau ketahuan, itu bisa kena denda sampai 400 juta loh katanya. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua, Sasaki Haise. Cukup miris ngeliat cuplikan yang tadi ya guys ya. Mungkin memang di satu sisi seorang HRD harus ada di pihak dari owner ataupun pemilik usaha. Namun juga satu sisi lainnya seorang HRD ya sesuai namanya, dia nggak bisa asal nyeplos gitu aja guys. Apalagi diketahui malah karyawan dari perusahaan yang bersangkutan di video cuplikan tadi itu lebih memilih keluar. Bahkan hampir semuanya kayaknya sih ya, kalau dari info yang beredar. Ya makanya malam ini gue bakal bahas adalah karyawan adalah aset perusahaan dan gaji karyawan adalah beban dari asetnya. Bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng untuk mengetahui postingan-postingan menarik apa aja yang bakalnya nanti akan gue bawakan di channel gue ini. Oke? Ya. Kenapa gue bilang karyawan adalah aset? Karena tuh karyawan merupakan roda penggerak seluruh kegiatan operasional dari sebuah perusahaan. Karyawan memberikan kepintaran dan segala daya upaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Nah, seperti melakukan negosiasi dan mempersiapkan semua kebutuhan perusahaan untuk melayani klien. Dan kenapa gaji tadi gue sebut sebagai beban dari aset? Ya, karena tiap aset perusahaan itu pasti memiliki suatu beban seperti mobil atau alat-alat peralatan penunjang usaha lainnya, itu pasti memerlukan biaya untuk perawatan. Lalu ada juga biaya listrik, biaya telepon, atau biaya-biaya atau beban perusahaan lainnya. Nah, biaya-biaya itu kan merupakan beban. Nah, tapi beban yang memelihara keberadaan dan keberlangsungan si aset dari suatu perusahaan itu dong, untuk menunjang perusahaan itu juga. Jadi timbal balik feedback lah istilahnya. Nah, namun dewasa ini tuh ya gue lihat dimana para owner perusahaan atau malah HRD-nya seakan gak merasa kalau karyawan itu aset mereka. Gue banyak lihat di mana sistem pengupahan atau bahkan sistem kerja yang gak setara sama upah jadi problem dan dilema dalam keadaan saat ini. Itu dimana ya mentang-mentang keadaan lagi sulit, panceklik, pekerjaan dan taraf hidup lagi sulit, para owner dan HRD perusahaan ini malah memberlakukan karyawannya seenaknya. Gaji nggak sesuai, jam kerja yang over kayak kuda, lalu nggak adanya penghargaan seperti minimal uang lembur jika memang ada pekerjaan lembur gitu loh. Nah, di saat kondisi kayak gini tuh panceklik ekonomi kayak gini, owner malah lebih menganggap karyawan itu sapi perah guys. Dan di pihak lain HRD sebagai orang yang cuma cari aman ya, mungkin nggak di semua tempat tapi mayoritas ya,
HRD itu kayak seakan-akan cari aman buat tempatnya sendiri. Jadi mungkin para owner perusahaan atau HRD itu pernah nggak sih kalian mikir gitu, kalau tanpa karyawan, tanpa bawahan gitu, perusahaan itu bukan apa-apa kecuali sebuah nama kosong yang nggak ada kehidupan dan perputaran roda bisnisnya gitu. Nah, atau mungkin pemegang staf atasan gitu, sebuah perusahaan pernah nggak sih staf-staf atasan gitu dari perusahaan itu mikir kalau tanpa bawahan kalian juga bukan atasan dan kalian nggak bakal dapet gaji tanpa bawahan, karena toh juga terlebih ya karyawan-karyawan bawahan rata-rata kan karyawan ujung tombak gitu ya. Banyak gak sih dari kalian tuh yang mikir ke situ? Nah, mungkin ada dari kalian yang bakal terbesit, ya kan SDM bisa diganti teknologi AI gitu ya kan, artificial intelligence gitu. Nah, cuman memang AI itu lebih efisien, nggak perlu gaji, lembur kerja kayak kuda juga it's okay. Ya oke, that's true. Tapi selalu ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh robot gitu loh. Robot itu nggak punya passion, nggak punya emosi ya kan. Dia juga nggak punya kreativitas gitu. Dan banyak hal lainnya juga yang nggak bisa dilakukan robot gitu. Jadi tolonglah buat para owner, HRD atau staff atasan perusahaan manapun yang mungkin nonton video gue saat ini di channel gue, salinglah menghargai gitu sesama karyawan, terutama karyawan bawahan ya, karena tanpa mereka kalian bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Perusahaan cuma nama kosong tanpa karyawan, serta cari karyawan itu dengan spek yang kalian mau itu sulit gitu guys. Menjadikan mereka kompeten dan mahir pun juga itu butuh waktu, nggak singkat gitu. Bahkan mungkin kalaupun kalian dapat karyawan baru yang mahir dan kompeten, kalau ngelihat perusahaan kalian itu nggak ada feedbacknya ke mereka, nggak ada penghargaan ke mereka, mereka cuma dijadiin sapi perah, toh mereka juga bakalan pindah gitu ke tempat perusahaan lain yang lebih menghargai mereka, yang lebih kasih mereka feedback. Nah, yang akhirnya imbasnya juga bakal ke kalian lagi, para owner perusahaan, HRD atau staff-staff atasannya gitu. Perusahaan bakal banyak dikomplain, ya kan? Banyak klien yang nggak puas gitu sama perusahaan kalian karena karyawan banyak yang mundur, mau nggak mau roda perputaran bisnisnya juga jadi hancur kan, yang seharusnya efisien jadi nggak efisien gitu loh, karena banyak yang mengundurkan diri. Akhirnya penurunan lah itu market kalian di pasar sebagai perusahaan, dan akhirnya ya gitu loh. Ya oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya postingan gue hari ini. Mungkin bisa lebih menyuarakan aspirasi banyak karyawan, terutama karyawan-karyawan bawahan selama ini ya, yang nggak dihargai oleh perusahaannya gitu loh. Perusahaan lebih menghargai karyawan atas dan yang pinter camuk. Mungkin memang nggak di semua perusahaan, tapi mayoritas seperti itu di lapangannya. Karena bukan apa-apa ya, gue juga pernah dengar dari salah satu temen gitu ya, ada beberapa orang yang coba lapor masalah penggajian atau jam kerja yang over gitu loh, dan gak sesuai sama kesepakatan di kontrak kerja mereka, itu mereka malah ada yang kena blacklist gitu, dipecat langsung atau dipecat secara halus, misalnya kayak dipindah tugaskan ke area yang lebih jauh sehingga dia tidak nyaman, pokoknya dibuat gak nyaman gitu loh. Ya bagi kalian para karyawan-karyawan bawahan, semoga bisa terus maju ya. Itu aja sih kalau gue, dan terus bertahan demi perekonomian yang terutama saat ini lagi paceklik ya. Dan bagi para karyawan atasan, HRD ataupun owner ya, gue rasa mudah-mudahan nih yang menonton video ini bisa lebih terbuka lagi buat para karyawan bawahannya gitu, lebih menghargai lagi karyawannya,
Bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui postingan menarik apa aja yang akan gue bawakan di channel gue. Oke, tayangan selanjutnya mungkin masih akan ada ya pembahasan tentang kerja or dikerjain kayak gini, karena memang cukup buat gue skeptis ya, karena ya dilema dan problematika dunia kerja saat ini tuh memang kayak menjadikan karyawan bawahan itu sapi perah. Sampai sini dulu, the next videonya, ciao.